Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-30 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-169, dan kali ini terambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Seperti biasa, apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Markus 8 ayat 14 sampai 21 dengan judul perikop tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat, dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti?" Sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita terlebih dahulu merendahkan hati untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang ke hadapan-Mu, kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bersaat teduh, dan kami mau memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ini untuk kami duduk diam dan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Kami mohon Roh Kudus kiranya menuntun dan memimpin perenungan kami di kesempatan kali ini, biar apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu boleh Engkau nyatakan, Engkau singkapkan bagi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, seperti biasa sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, mari kita sebagai orang percaya, orang Kristen, sebagai orang yang dipercayakan berita Injil, kabar sukacita, kabar baik di dalam Yesus Kristus, kita harus mengingat ada satu prinsip, ada satu kaidah untuk kita boleh memahami kitab suci ini, ialah izinkan atau biarkan firman Tuhan ini berbicara jujur apa adanya kepada setiap kita. Jadi kita jangan pernah ada agenda dalam pikiran kita yang kita mau sisipkan ke dalam pembacaan atau perenungan kita, tapi biarlah apa yang menjadi maksud dari tulisan firman Tuhan ini, biarlah itu yang sampai ke dalam pikiran kita. Ya, itu yang namanya belajar firman Tuhan jujur apa adanya. Jangan sampai ada asumsi, jangan sampai ada agenda atau penafsiran pribadi dalam pikiran kita yang kita berusaha untuk susup atau sisipkan ke dalam pengajaran firman Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, memang ada begitu banyak ayat-ayat firman Tuhan yang mungkin saja sukar kita pahami, karena sekali lagi firman Tuhan ini ditulis dari sudut pandang penulis orang Yahudi, dari pola pikir mereka, dari adat istiadat, budaya dan tata krama mereka, sehingga untuk kita boleh memahami maka kita harus belajar. Ya, paling tidak sedikit banyak kita belajar dari sumber-sumber yang terpercaya, dari pelajaran-pelajaran yang memang memaparkan dari sudut pandang budaya Yahudi dan orang-orang di abad pertama, ya saudaraku ya. Kalau kita baca ini jujur apa adanya,
firman tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes ini sangat kelihatan sekali Yesus seperti memarahi murid-muridnya, saudaraku. Kalau kita membaca jujur apa adanya, kita akan mendapati bahwa Yesus memarahi murid-muridnya karena ketidakmengertian mereka dan karena mereka lamban dalam berpikir. Ya, lamban di dalam memahami. Ketika Yesus berbicara mengenai ragi, mereka lantas berpikir, oh, apa ini gara-gara kita nggak bawa roti ya, cuma sisa satu ya. Ini kan agak nggak nyambung ya. Yesus memang berbicara tentang ragi, tapi murid-muridnya berpikir bahwa Yesus sedang menyindir mereka atau mempersoalkan mereka cuma bawa satu roti. Jadi intinya saudara, kalau saudara perhatikan bahwa ragi, kalau dalam bahasa Ibrani itu hametz ya, itu bukan sekedar bahan kue. Ya, saya tidak lantas mengatakan di sini bahwa ragi itu bersifat lo kosher atau haram ya, tidak boleh dipakai, enggak. Ragi ini memang adalah bahan kue, tetapi firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama memang mengingatkan bahwa ragi itu banyak kali menjadi sebuah simbol pengaruh kecil tapi meresap. Ya. Saudara lihat ragi itu ya, kalau misalnya ditambah pada adonan kue, khususnya kalau saudara membuat roti-rotian, ragi itu membuat adonan itu mengembang. Apakah menambah nilai gizi? Ya enggak. Menambah estetik iya, menambah kenikmatan mungkin iya juga ya, karena memang lebih enak makan roti yang mengembang adonannya ya, ketimbang makan roti yang keras atau kenyal seperti itu dan tidak mengembang ya. Tapi Yesus sedang memberikan contoh bahwa Alkitab memang menggambarkan ragi itu seperti itu, membuat sesuatu yang tampaknya kecil biasa itu menjadi mengembang. Menambah nilai gizi sih enggak, mengembang aja. Nah, banyak kali ajaran-ajaran yang tidak benar, dosa, kemunafikan, pengaruh-pengaruh buruk, itu seringkali dipakai perumpamaan seperti ragi pada adonan. Ya saudaraku ya, demikian juga di dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan masyarakat pada waktu itu, Yesus lantas mengaitkan ada yang namanya ragi Farisi dan juga raginya Herodes ya. Dalam makna ragi adalah dosa, kemunafikan dan pengaruh jahat atau pengaruh buruk ini, Perjanjian Lama sudah menggambarkan kepada kita bahwa pada hari raya Paskah, ragi itu tidak boleh ada di dalam sebuah rumah. Tidak boleh didapati ada ragi. Ya, bahkan orang-orang Israel dikatakan tidak boleh memakan roti yang beragi. Karena memang ini sebuah peringatan saja, sebagai sebuah simbol untuk memperingatkan bahwa mereka keluar dari Mesir itu dengan buru-buru. Jangan berlambat-lambat. Maka kalau saudara menaruh ragi, kan kita harus tunggu dia sesaat mengembang dulu ya. Baru bisa dibakar atau dipanggang. Ini nggak ada waktu. Pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka harus keluar itu dengan buru-buru, dengan secepatnya. Ya gambaran kita juga ya, jangan pernah menunda-nunda untuk bertobat. Banyak kali kita berpikir bahwa aku hidup enak, aku hidup nikmat, aku kompromi dengan dosa, oh aku masih muda, gampang nanti aja bertobat, masih panjang kok umurku. Saudara, tidak pernah ada yang tahu saudaraku ya. Banyak hari-hari ini berita orang-orang yang meninggal muda itu malah justru lebih banyak daripada orang-orang yang sudah ubanan, sudah uzur, sudah terlihat sangat tua. Ya, salah satunya nenek saya, usianya sudah 90-an tahun, saudaraku ya. Ada begitu banyak ya yang bisa dikatakan keponakannya,
Ya, cucunya diantaranya juga ada yang meninggal muda, saudaraku ya. Sementara nenek saya sudah tua tidak kunjung meninggal, saudaraku ya. Ya saudara boleh bilang itu anugerah, umur panjang itu kan memang anugerah yang datangnya daripada Tuhan ya. Tapi saya cuma mau mengingatkan bahwa jangan pernah menakar kematian itu hanya sebatas aku masih muda atau kamu sudah tua, enggak. Selagi masih bisa dikatakan hari ini, jangan berlambat-lambat untuk bertobat. Kalau saudara mendengarkan firman Tuhan, disampaikan baik itu di gereja atau di mimbar-mimbar manapun juga, baik lewat sosial media, baik lewat platform YouTube dan lain sebagainya. Ketika Tuhan mengingatkan engkau bertobat, maka bersegeralah, jangan berlambat-lambat. Kalau saudara berlambat-lambat, ini adalah contoh orang yang masih dipengaruhi oleh ragi, dosa, kemunafikan, kemudian juga hawa nafsu, pengaruh jahat. Yesus lantas mengatakan ada dua macam ragi ya. Satu ragi orang Farisi dan satunya ragi Herodes. Nah, apa itu ragi orang Farisi? Ragi orang Farisi adalah bicara soal ajaran mereka. Mereka mengajarkan kebenaran, tetapi dalam tindak tanduk, dalam cara hidup mereka, mereka menunjukkan yang namanya kemunafikan yang religius. Mereka munafik, saudara. Mereka tampak luar begitu suci, begitu kudus, begitu terlihat sangat amat rohaniwan yang sangat dihormati. Tapi Yesus membuka bahwa hati mereka penuh dengan kebusukan. Makanya Yesus pernah memberikan perumpamaan bahwa mereka seperti kuburan yang dilabur yang tampak putih, tapi di dalamnya tulang belulang dan kebusukan. Siapa yang merencanakan pembunuhan? Ya mereka. Siapa yang mencari saksi palsu? Ya mereka. Siapa yang melakukan kegiatan keagamaan yang melampaui dari apa yang Tuhan ajarkan, yang memberatkan umat? Ya mereka ini. Itu yang namanya kemunafikan religius. Mereka bersikap seperti orang yang dekat dengan Tuhan. Mereka bersikap seperti orang yang memegang kunci sorga, tapi gak punya belas kasihan. Saudaraku, orang yang menderita, orang yang kena penyakit apapun, penyakit kusta, buta, lumpuh, itu akan menjadi warga negara kelas paling bawah. Tidak akan pernah mereka mau layani, tidak akan pernah mereka mau anggap. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa mereka itu suci dan tidak seharusnya dekat dengan orang berdosa. Mereka gak boleh dekat dengan pemungut cukai, gak boleh dekat dengan kaum pendosa, pezina, dan sebagainya. Mereka malah beli diri mereka suci, kudus, tak terjamah. Dan akhirnya pengajaran mereka pun tidak sampai kepada orang-orang yang justru haus dan lapar akan kebenaran. Bapak Ibu, mari jauhkan ragi kemunafikan ini dalam hidup kita. Ya saudaraku, sekali lagi saya ingatkan, jauhkan ragi kemunafikan ini dalam hidup kita. Kita selalu berkoar-koar kebaikan, tapi tidak ada belas kasihan dalam hidup kita. Yang kedua, Yesus mengingatkan tentang ragi Herodes, saudaraku. Bagaimana dengan ragi Herodes? Nah, Bapak Ibu saudaraku, ragi Herodes itu berbicara soal politik kompromistis atau kerakusan dan juga sikap hidup yang duniawi. Karena inilah yang digambarkan oleh Herodes ya. Dia berpolitik dan dia berkompromi. Dia juga rakus, dia juga bersifat duniawi. Mari saudara waspada juga dengan ragi-ragi dan pengajaran yang seperti ini. Kalau pengajaran firman lebih banyak mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang hidupnya kaya, bergaya hedon, bergaya tajir melintir, bergaya sultan,
Maka saya pikir itu sudah mulai keluar dari esensi kebenaran firman Tuhan. Harusnya kita menjadi orang percaya itu ya low profile aja, saudaraku ya. Yesus juga banyak kali mengajarkan kepada kita apapun yang kita perbuat, segala macam kebaikan, ya jangan sampai berusaha kita gembar-gemborkan atau tunjukkan kepada orang lain. Alangkah baiknya kita tuh berjalan dengan cara yang rahasia, biar cuma Bapa yang di sorga yang tahu dan melihat apa yang kita lakukan. Karena itu justru upahnya lebih besar, saudaraku. Jangan kita berusaha mencanang-canangkan. Jangan kita menunjukkan dan memamerkan kehidupan rohani kita. Ini kan esensi ya. Sementara, maaf, hari ini saya agak mengkritik lagi. Ada beberapa rohaniwan yang mulai terlibat dengan yang namanya ragi Herodes ini. Mulai masuk dalam dunia politik kompromistis. Mulai menunjukkan kehidupan yang duniawi. Mulai menunjukkan kehidupan yang rakus. Kita ini gak buta loh ya. Ada hal-hal yang terlihat tidak patut untuk dipamerkan ya. Bagi saya kalau pester pamer outfit mahal dan pamer sebuah hangar atau gudang pesawat yang di dalamnya berisi mobil-mobil mewah koleksinya dia, bagi saya itu tidak menunjukkan bahwa kita hamba Tuhan. Justru kita menunjukkan kita ini orang-orang duniawi yang rakus. Padahal kan Yesus aja bersama dengan murid-muridnya tidak menonjolkan kehidupan yang seperti itu. Banyak orang terjebak dengan bahwa hidup kita itu mesti kayak Abraham yang kaya raya, melimpah-limpah, yang setara dengan raja-raja. Kita tuh pengen punya kehidupan yang seperti itu. Tapi benarkah itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita? Warna dari kehidupan anak-anak Tuhan atau jemaat Tuhan di dalam perjanjian baru enggak kayak gitu juga. Kita diajar untuk rendah hati, kita diajar untuk berbagi. Bahkan Yesus mengajarkan kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini sangat relevan dengan idiom semitik, saudaraku ya. Dengan pengajaran para rabi-rabi memang mengajarkan bahwa orang percaya, umat Tuhan itu harusnya hari demi hari hidupnya bergantung dengan Tuhan. Saudara, kalau saudara sudah bergantung dengan Tuhan, saudara tahu ritme ilahi, saudara tahu bahwa Tuhan pasti memberkati kita, maka saudara tidak perlu khawatir akan apapun juga. Ya, mari keluarlah dari yang namanya, atau keluarkan ragi Herodes dari dalam hati kita ya. Politik kompromistis, kerakusan duniawi. Bagi saya politik kompromistis itu salah satunya ialah ketika pendetamu tersangkut kasus kriminal, seharusnya saudara harus membiarkan hukum itu berjalan dengan jujur apa adanya. Jangan lantas saudara membela yang salah. Ada orang-orang yang melakukan ini, membela yang salah sampai menggerakkan massa atau menggerakkan oknum-oknum untuk melakukan intimidasi kepada korban. Sementara pesternya jelas-jelas salah. Pesternya jelas-jelas tidak bermoral, bejat, predator. Tapi dibela. Ini bagi saya adalah contoh daripada politik kompromistis. Ya. Mari Tuhan memandang kita, saudaraku. Saudara bisa saja curang, saudara bisa saja menggunakan kekuasaanmu untuk mencurangi. Tapi Tuhan tidak buta. Dia tahu apa yang kau perbuat. Dan itu akan engkau pertanggungjawabkan di hadapan tata pengadilan anak domba Allah. Kita kembali lagi kepada teguran Yesus kepada murid-muridnya. Dalam dunia rabbinik, dalam dunia guru-guru Yahudi, seorang guru itu sering memakai metafora atau perumpamaan yang disebut dengan masyal. Nah, murid-murid di sini gagal menangkap makna yang disampaikan Yesus. Mereka cuma terpaku kepada roti secara fisik. Ketika mendengar ragi, mereka berpikir soal bekal, karena roti mereka sisa satu. Padahal Yesus sedang bicara soal pengaruh yang sifatnya ideologis dan moral. Makanya Yesus bertanya, apakah kamu belum mengerti? Kamu punya mata tidak melihat. Ini gaya sastra para nabi, saudaraku ya. Kamu punya mata tidak melihat. Kamu punya telinga tapi tidak mendengar.
Ini teguran yang tajam ya. Makanya ketika saya bilang tadi, mari kita baca Alkitab ini jujur apa adanya, ini teguran tajam loh dari Yesus. Bukan hanya soal kurang pintar, tapi hati mereka tuh lamban. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, memang dalam hal ini kebenaran firman ini sebenarnya mewakili kita. Kita juga mencerminkan sikap dan sifat dari para murid-murid Yesus ya. Mereka dekat dengan Yesus tapi tidak lantas mereka mengerti ya cara Yesus berpikir. Sama seperti kita juga. Kita orang percaya, kita sudah ikut Tuhan sekian tahun, sekian belas tahun, sekian puluh tahun. Tapi banyak kali kita juga tidak mengerti cara Tuhan. Kita tidak mengerti jalan pikiran Tuhan. Ya, bagian kita ialah ya belajar untuk terus memahami saja. Kalau kita nggak ngerti ya kita bawa dalam doa. Nanti Tuhan akan tunjukkan pengertian. Cuma kalau kita sudah mengikuti Yesus sekian tahun atau berpuluh-puluh tahun ya harusnya kita sudah mengerti ya. Paling tidak lah. Kalau Tuhan memelihara hidup kita, Tuhan mencukupkan keperluan kita. Jangan nuntut yang aneh-aneh, jangan mengharapkan mujizat atau bahkan meminta tanda seperti orang-orang Farisi. Karena itu sama dengan mencobai Tuhan. Iman bukan sekedar pengalaman mujizat ya, tetapi juga mengerti makna rohani di baliknya, itu baru iman namanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita fokus ya, waspada terhadap ragi kecil yang bisa merusak iman. Dan saudara ingatlah supaya imanmu kokoh hari ini. Jangan cuma rindu melihat mujizat, tetapi juga bisa memahami. Bahkan ketika tidak terjadi mujizat, kita tetap memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki dari setiap kehidupan kita. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya dan mari kita sama-sama merendahkan hati untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mau datang dengan kerendahan hati. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus sudah mengajar kami dan memberikan kami pengertian. Bapa, saat ini kami berdoa, limpahkan hikmat dan pengertian dalam hati dan pikiran kami, supaya kami boleh menghidupi apa yang kami sudah dengarkan bersama-sama di kesempatan kali ini. Berkati setiap sidang jemaat-Mu Tuhan, penuhi hati dan pikiran mereka, supaya setiap kali diperhadapkan dengan ujian, tantangan, dan cobaan, mereka akan diingatkan kembali akan firman-Mu, yang akan menjadi dasarnya, akan menjadi kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu menanggung segala perkara bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau senantiasa memelihara kami layaknya anak-anak-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah mengikuti seri pendalaman Alkitab hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan terus menuntun langkah kita, menerangi hati kita, dan membentuk hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan terus menggali kedalaman firman yang hidup dan berkuasa. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa, hidup dalam firman dan firman dalam hidupmu. Shalom.